penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma ini adalah ketika ada suatu permasalahan begitu ya. Permasalahan cara menghitung luas lingkaran contohnya. Permasalahannya cara menghitung luas lingkaran. Kemudian kita membuat algoritmanya, urutan langkah-langkah dari pembuatan perhitungan luas lingkaran tersebut. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, dijadikan algoritma. Setelah membuat algoritma baru masuk ke dalam pemrograman. Nah, kemarin kalian langsung belajar pemrogramannya bukan algoritmanya gitu ya. Kemudian di sini algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat. Memiliki tingkat kerumitan yang rendah, sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Jadi untuk algoritma ini singkat atau lama itu tergantung dengan permasalahannya. Jadi semakin banyak ya kompleks permasalahannya, itu waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama untuk pembuatan algoritmanya. Nah, ini tahap-tahapan dalam algoritma tadi. Jadi tadi yang pertama ada suatu permasalahan, permasalahannya kira-kira apa. Kemudian ada algoritma, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Urut-urutannya menyelesaikan masalah. Setelah kita membuat urut-urutan menyelesaikan masalah, ya, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemrograman. Ya, tahapan pemrograman ini nanti kita bisa menggunakan bahasa pemrograman ya. Yang sudah kita contohkan yaitu bahasa pemrograman C++. Ini yang sedang kalian lakukan dalam penulisan sintaks C++ itu. Setelah pemrograman jadi ya, hasilnya yaitu adalah sebuah program ya, sebuah program. Jadi ada sebuah masalah, kemudian dari masalah tersebut dijadikan algoritmanya, urut-urutan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut seperti apa, kemudian masuk ke dalam pemrogramannya ya. Habis itu setelah pemrogramannya selesai, maka hasilnya itulah yang dinamakan dengan programnya. Tuh. Kemudian ini contoh dari algoritma ya. Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain. Nah, ini adalah permasalahannya. Kita jadikan permasalahan. Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain. Kemudian algoritmanya seperti apa kira-kira? Yaitu yang pertama menyiapkan peralatan tulis. Kedua, menulis surat. Ketiga, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Keempat, amplop ditempeli perangko secukupnya. Kelima, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Jadi ada suatu permasalahan ya. Kemudian ada langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi. Inilah yang dinamakan dengan algoritma. Ini contoh-contoh dari algoritma. Nah, ini untuk contohnya lagi ya. Ini algoritma untuk menghitung luas persegi panjang ya. Ini menghitung luas persegi panjang, kita jadikan sebuah permasalahannya. Dan ini langkah-langkah atau algoritmanya bagaimana? Satu, kita masukkan nilai panjangnya berapa. Ya. Kemudian kita masukkan nilai lebarnya berapa. Kemudian kita proses dari
ya, nilai yang sudah dimasukkan tadi, menghitung luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Hasil dari perkalian ini tadi ditulis di sini, di luas. Jadi di sini ada permasalahannya menghitung luas persegi panjang. Kemudian untuk algoritmanya atau langkah-langkahnya adalah ini, dari tahap 1 sampai tahap ke-4. Itulah yang dinamakan dengan algoritma. Selanjutnya, ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma. Ini yang pertama ada teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Ini harus mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Jadi untuk yang poin B ini tidak ada notasi yang baku. Berarti seumpamanya kita menggunakan bahasa pemrograman C++ gitu ya. Itu tidak ada istilahnya kode-kode source code yang ditulis dalam algoritmanya, itu tidak ada. Kemudian yang C, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program ya. Namun supaya notasi algoritmik sudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrogram tertentu, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Kemudian yang D, notasi algoritmik ya, bukan notasi bahasa pemrograman ya, bukan. Karena itu pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dijalankan oleh komputer. Ya, nanti untuk apa itu pseudocode nanti saya jelaskan di bawah. Selanjutnya, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversi suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ini adalah cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma di sini dibagi menjadi 3 ya. Ada struktur English. Di sini bisa diganti dengan deskripsi. Ya. Untuk cara penulisan algoritma yang pertama, ini kita membuat deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah seperti pada slide slide keempat ini ya. Ini adalah contoh algoritma deskripsi ya. Jadi kita mendeskripsikan ya, menuliskan langkah-langkah dalam bisa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi deskripsinya, jadi tidak ada simbol-simbol apapun. Jadi langsung nomor 1 apa, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana, 4 bagaimana, nomor 5 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari algoritma deskripsi yang nomor 1. Sedangkan pseudocode ini adalah algoritma ya, algoritma yang penulisannya itu hampir sama ya, hampir sama dengan bahasa pemrogramannya, hampir sama. Jadi imitasinya. Tapi bukan menggunakan bahasa pemrograman secara langsung. Yang terakhir adalah flowchart. Flowchart ini adalah penulisan algoritma ya secara runtun
menggunakan simbol-simbol tertentu gitu. Nah, untuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah satu cara penulisan algoritma, yaitu flow chart atau diagram alirnya ini. Ini flowchart. Flowchart itu apa? Ya, skema atau bagan yang menunjukkan aliran ya, aliran. Jadi aliran dari atas ke bawah gitu. Di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Berarti ini nanti dalam bentuk simbol-simbol tertentu untuk flowchart. Kenapa kita memakai flowchart ya dibandingkan dengan dua tadi? Karena flowchart ini dinilai lebih efisien dalam penggunaan algoritmanya. Kemudian flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol ya. Simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Kita lihat saja langsung ke dalam simbol flowchart-nya. Nah, ini ada beberapa simbol flowchart ya. Jadi tidak sama gitu untuk setiap simbolnya itu tidak sama. Jadi setiap umpamanya ada input ya, input output itu simbolnya bagaimana, kemudian proses simbolnya bagaimana, kemudian ini ada start dan end-nya itu simbolnya bagaimana. Di sini berbeda-beda ya. Yang pertama kita lihat di bawah sini. Ya, di sini ada terminal point ya. Terminal point ini simbolnya ya seperti ini. Ini adalah simbol pada saat di awal dan di akhir flowchart-nya. Awal dan di akhir saja. Jadi start dan end ya. Mulai dan akhir ya. Start dan end saja kalau simbol terminal ya. Kemudian ada simbol input atau output ya. Simbol input itu mempresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasinya. Jadi contohnya di sini kita lihat, contohnya input itu masukkan nilai panjang, kemudian masukkan nilai luasnya berapa, masukkan nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai C, gitu. Itu adalah proses dari input atau output. Kalau outputnya contohnya bagaimana? Dengan simbol jejer genjang ini, contohnya adalah tampilkan hasil luas, tampilkan hasil keliling gitu. Itu adalah outputnya. Kemudian untuk prosesnya adalah mempresentasikan operasi, yaitu hitung upah kotor ya. Contoh dari proses perhitungan luas dari lingkaran itu adalah luas sama dengan Pi kali R kuadrat contohnya. Contoh itu adalah simbol luas ini ya. Kemudian penghubung ya. Penghubung keluar ke atau masuk ke bagian lain flowchart khususnya halaman yang sama. Jadi ini penghubung ke halaman yang sama. Ini digunakan biasanya untuk kalau flowchart-nya itu sangat panjang gitu ya. Sangat panjang, jadi satu halaman full itu lebih ya. Lebih maka diberi simbol penghubung untuk ke bagian lain, ke halaman yang sama tapi bagian yang lain. Kemudian untuk anak panah ini,
ini adalah mempresentasikan alurnya. Jadi setelah proses, kemudian ke penghubung, ini dihubungkan dengan yang namanya flow-nya, flow, anak panahnya gini. Kemudian di sini ada keputusan dengan simbol segi 4 ini ya. Ini jika dalam kondisi penyeleksian 2 minggu yang lalu kan kita membahas tentang penyeleksian, operasi penyeleksian. Itu kan ada if, ya, if jika A maka B ya. Jika A maka masuk ke sana ya. Jika benar ya, maka masuk ke sana. Jika salah, maka masuk ke sana. Jadi ada dua keputusan. Jika A masuk ke sana, jika A masuk ke sana. Ya, ini adalah suatu simbol penyeleksian, yaitu keputusan. Kemudian selanjutnya ada simbol